Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Maka hawanya badan ini pengen tidur. Waman jahada, di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya, lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa dia mengalahkan musuh yang fisik. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, seperti biasa dengan saya kita kajian kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman yang berbicara tentang hakikat, ya. Salah satu ilmu hakikat. Hakikat itu artinya inti dari semua yang kita cari, disebut dengan hakikat, ya. Satu akar kata dengan hak, tapi ini mubalaghahnya. Mubalaghah itu artinya yang lebih, yang benar-benar hak, yang benar-benar real. Berdasarkan warisan ulama-ulama kita terdahulu. Ulama terdahulu kalau di bahasa Arab kan disebut ulama ussalaf, ya. Meskipun sekarang orang berdebat mengenai istilah salaf, kita tidak pentingkan masalah perdebatan itu. Kita ngaji aja kitabnya mereka. Nanti kita akan faham bagaimana warisan kerohanian yang mereka berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat. Jadi kita akan membahas bab kedua di kitab ini yang berjudul Al-Mujahadah. Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang. Sama-sama artinya berjuang, namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Alhamdulillah untuk subuh Bapak Ibu ini sudah boleh disebut mujahadahnya lolos. Alhamdulillah, ya. Tapi untuk salat witirnya udah lolos belum? Ya. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili, aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir, atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat, kalau bisa 2+1, kalau bisa 11 rakaat. Nah, namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Semoga kita bisa bermujahadah, dinaikkan Pak nanti. Dinaikkan dari mujahadah subuh, pejuang subuh kata mereka. Jadi pejuang subuh itu kalau diartikan bahasa Arabnya mujahid. Ya, mujahadah itu perbuatannya, orangnya disebut dengan mujahid, ya. Berdasarkan banyak ayat di Quran, yang paling penting di situ adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu,
yang mengerahkan keseriusannya fina, di dalam kami, gitu harfiahnya ya. Kita artikan harfiah dulu secara letter like. Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri mereka petunjuk jalan-jalan kami. Nah, di sini coba dilihat, ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jadi bedakan jalan tauhid satu, jalan tauhid satu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi untuk merasakan kehadiran yang punya nama Allah itu disebutkan di sini, lanahdiyannahum subulana, kami akan hidayahkan mereka, akan ilhamkan kepada mereka banyak cara. Istilah pejuang subuh itu menurut saya adalah bagian dari lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran kalimatnya pakai la. La di sini bukan lam alif, tapi la yang berarti sungguh. Lalu ada kalimat di belakangnya pakai nun, nun taukid. Taukid artinya sungguh juga, berarti dua kali sungguhnya. Sungguh kami akan benar-benar menunjukinya. Jadi sudah dua kali jaminan. Tapi depannya apa? Jahadu, dia harus bermujahadah dulu. Oleh karena itu, untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Jadi nggak boleh kita mikir tar aja deh tua, nggak bisa Pak. Orang yang mudah beramal itu yang tua atau muda, yang sehat atau sakit, yang sering sakit tua atau muda biasanya? Tua. Maka mumpung masih muda Bapak Ibu, mumpung masih sanggup datang ke masjid, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika para sahabat berbagai macam mendefinisikan jihad, ya, apa kata Nabi? Al-mujahidu man jahada hawa. Hadis ini sahih. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa. Apa arti hawa? Kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Jadi kita ini kalau nggak ada syaitan, bakat kita sudah buruk. Bakat dari siapa itu? Dari nafs. Maka Bapak coba lihat, awal ketemu orang kita udah mulai suuzon, benar nggak? Ketemu pertama, wah ini kayaknya orang aneh nih gitu. Ada bisikan-bisikan nafsi ya namanya, bisikan-bisikan dari dalam diri yang tidak baik. Nah, mampukah kita kemudian menyampingkan itu? Nah, ini berarti dia berhasil melawan hawanya. Hawanya badan kalau sudah letih ngapain? Tidur. Kalau sudah malam ya tidur. Puncaknya ngantuk itu jam 2, jam 3, benar nggak? Itu kalau kita bangun, walaupun misalnya buang air kecil, mohon maaf, kita pengen tidur lagi, saking dinginnya. Maka hawanya badan ini pengen tidur. Waman jahada, di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya, lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah wa ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa mengalahkan musuh yang fisik. Sekarang kan terbalik, orang baru ngaji tentang Islam langsung belajar jihad, padahal dia belum belajar mujahadah. Tahajudnya belum jalan, mau jihad ke laut Pak, ya. Orang belum istiqomah dalam berjamaah, belum istiqomah ngaji, terus diajak jihad, nanti mati konyol. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah.
ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung oleh ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah, baru dia benar jihad fisabilillah. Sekarang mohon maaf, orang-orang yang barusan ditangkap itu, yang mereka berniat ingin katanya jihad di negeri kita, Pak, ngebom, udah latihan ya di daerah mana kemarin, Jawa Tengah ya, nyewa rumah lalu mereka latihan jihad. Nah ini kita juga bertanya sama mereka, ente mau jihad apa? Negeri kita walaupun seburuk-buruk negeri ini, pemimpinnya masih muslim, walaupun sebagian besar bapak mungkin gak nyoblosnya, termasuk saya misalnya gak nyoblos, tapi masih muslim toh. Wakilnya masih kiai, Pak. Tapi yang paling mereka benci siapa? Dan itu memang dari sononya, Pak, dari ISIS, Daesh bahasa Arabnya. ISIS ini yang paling mereka benci itu syurtoh bahasa Arabnya. Syurtoh artinya polisi. Karena polisi itulah yang nangkap-nangkapin mereka. Akhirnya perjuangannya karena merasa dizolimi, karena emosi dizolimi, bukan karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak benar. Islam masuk ke negeri ini sudah dicatat dan diakui oleh ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama dari mana-mana. Masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah ini, jihad nafsiyah. Jadi para ulama ketika masuk ke negeri kita, mereka nggak pakai pedang, Pak, tapi mereka mengalahkan egonya, berbaur dengan masyarakat, lambat laun Islam Indonesia tumbuh. Maka nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang. Kenapa? Karena masuknya nggak lewat perang, masuknya lewat budaya. Bapak cek semua budaya yang ada di negeri kita, itu pas dibuka ketemu ternyata ada dalilnya, tapi namanya sudah berubah. Nah, saya penelitiannya tentang itu lumayan lama ya, sampai kita kaget-kaget yang dulu kita anggap ini budaya Hindu ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sini. Jadi apa arti dari mujahadah? Mujahadah itu kesungguhan seorang hamba melawan dorongan dirinya untuk melakukan keburukan. Itu level 1 sebenarnya. Ada lagi jihad yang versi kedua, boleh dilakukan tapi dia kemudian mengurangi. Nah, ini jihad level 2, disebut jihadnya orang-orang yang wara. Ya, apa kata Nabi? La yablughul 'abdu, tidaklah sampai seorang hamba ya kepada apa? Kepada ketakwaan, hatta yada'a, sehingga ia meninggalkan ma la ba'sa bih, hal-hal yang secara hukum halal. Kenapa? Khawatir terjebak kepada yang tidak halal. Maka yang makruh-makruh itu ditinggalkan. Yang halal tapi menyebabkan kepada yang haram itu ditinggalkan. Nah, ini sudah naik level orangnya. Jihadnya. Nah, disinilah muncul namanya jihad kalam. Kita ngomong, sembarang ngomong boleh, tapi kalau nggak penting nggak usah ngomong. Di rumah kita mau makan nambah boleh nggak, Pak? Boleh ya. Tapi kalau mau jihad yang level 2 ini, kita kemudian berpuasa di saat orang nggak puasa, kita nggak nambah di saat orang nambah. Kita boleh aja tidur kapanpun, tapi kita kurangi tidurnya. Nah, ini sudah masuk bagian dari jihad level 2. Nah,
Di dalam kitab ini dikatakan bahwa jihad itu atau mujahadah itu dapat dibagi dua. Ada mujahadah orang awam. Orang awam, orang umum kebanyakan kita. Itu mujahadahnya, perjuangan melawan dirinya, itu lebih fokus kepada taufiyatul a'mal, menyempurnakan amal yang zahir. Nah, ini hati-hati Pak. Dari dulu kita di sini nih. Maka pertanyaan orang awam kepada gurunya, ustadznya selalu, Ustadz bolehkah ini, bolehkah itu? Ustadz apa pahalanya melakukan ini? Ustadz apa dalilnya melakukan ini? Selalu begitu. Pahala, dosa, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, halal, haram. Ini pertanyaan orang awam. Tapi saya lihat sebagian bapak ibu ini sudah naik level rohaninya. Pertanyaannya bukan itu lagi. Bukan berarti pertanyaan yang tadi salah. Pertanyaan tadi benar untuk orang awam. Orang yang sudah berjuang melawan dirinya, kemudian dia ngaji, dia belajar, dia ingin menemukan kelezatan dalam ibadah, tapi nggak ketemu. Maka pertanyaannya bertambah. Ustadz, bagaimana caranya khusyuk? Nah, ini udah naik Pak levelnya. Sudah mulai begitu nggak Pak pertanyaannya? Udah mulai ya? Beneran? Kalau sudah mulai, berarti Bapak mujahadahnya sudah mulai naik. Karena mujahadah yang kedua ini disebut mujahadatul khawas. Latihan kesungguhan orang-orang yang khawas. Apa arti khawas? Orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini mereka berjuang itu bukan sekedar menyempurnakan amal zahir, tapi tasfiyatul ahwal. Ya. Mereka mulai menyempurnakan ahwal rohani. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa orang itu soleh bukan dari zahirnya, tapi dari batinnya. Anak kita takut tidak sholat karena ada sapu lidi mau kita pukulin sama dia atau rotan. Itu lebih baik atau anak kita dia tiba-tiba sadar saya pengen sholat nih. Nah, mana yang lebih baik Pak? Yang sadar atau yang takut? Nah, kebanyakan kita membayangkan Allah itu menyeramkan. Allah itu suka menyiksa. Maka kita sering ngomong ke anak, ntar kamu masuk neraka loh gitu ya. Ya. Saya punya kajian, isinya kajian itu membedah kitab yang mengkritik suatu aliran. Karena kajian itu sering orang message saya dengan kalimat neraka, neraka, neraka. Ente ntar dihisap loh, ente neraka loh gitu. Jadi orang-orang awam kebanyakan membayangkan bahwa Allah itu suka nyiksa aja gitu. Padahal Bapak cek ya di Quran, Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Zuntiqam. Ya, yu'adzibu man yasha, itu dikit. Ya. Mengazab siapa yang dia mau. Ayatnya gak banyak Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, ya, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa, mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga di sini nanti, atau sudah ada ya, kajian Asmaul Husna. Semoga nanti ada khusus ustadz yang mengkaji Asmaul Husna. Kelembutan hati seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kolbunya. Jadi Bapak kalau pernah berpikir kenapa ya hati saya keras gitu, pertanyaannya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kolbumu. Kolbu itu makanannya cuma satu Pak, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28.
nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2, ya, nggak ada yang lain, hanya itu. Jadi makanannya kolbu itu hanya menyebut nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini sebelum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 am masirah, dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia, kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi setelah dalil yang ini? Ini yang Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga Pak di sini. Ini kabar gembira saja. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak Pak? Nggak betah. Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga, maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya. Ini baru riyadul jannahnya. Riyadul jannah itu di dunia itu ada 2. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Sauri, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Jadi mereka itu betah tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada tahajud, ada subuh berjamaah, ada ta'lim. Nah ini yang bikin mereka betah Pak. Ada zikir, baik zikir sendiri atau berjamaah. Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu. Nah, semoga kita mewarisi kerohanian mereka. Nah ini sudah masuk nih mujahadatul khawas, mujahadah orang-orang yang istimewa. Nah pencirian berikutnya dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini, mulai ada pergantian karakter. Karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Nah nanti bisa ditandain Pak, ketika kita berkeluarga, kita lebih banyak emosinya atau sabarnya, ya. Ada interaksi dengan pasangan, dengan anak. Nanti dicek nih, subuhnya dan kajiannya sukseskah pagi ini? Bapak nanti kalau di rumah ada hal yang gak sesuai dengan ego kita, kita emosi atau kita berlapang dada lalu memperbaikinya dengan baik. Ini ciri-ciri Bapak ini gagal. Kalau ada masalah di rumah, itu cari kambing hitam. Masih kayak gitu nggak? Rajin sholat ke masjid. Ada berita di TV. Oh ini karena siapa nih? Mulai nunjuk orang. Ini ciri-ciri orang belum masuk ke mujahadatul khawas. Mujahadatul khawas ini ciri-cirinya. Kalau dia seorang dai, dia seorang ulama, melihat umara salah, dia nggak kutuk, tapi dia doakan kebaikan. Bapak pernah sholat Jumat di Malaysia nggak? Di Brunei? Ada mungkin sebagian ya. Itu mereka kalau Jumatan doain pemimpin nggak? Doain keburukan atau kebaikan? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan Pak. Walaupun di belakang mereka ngomongin rajanya Pak, saya tahu. Di belakang pada ngomongin. Tapi mereka setiap kali khutbah itu mengaminkan. Kenapa? Ternyata mereka difahamkan oleh guru-gurunya, ulama-ulamanya. Kata Nabi, ya, jika pemimpinmu baik, maka kalian baik. Jika pemimpinmu terlaknat, kalian terlaknat. Jadi hati-hati. Kita ini boleh nggak suka pemimpin, tapi haram mendoakan laknat bagi pemimpin. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah melarang berontak. Bapak coba buka semua kitab akidah Ahlus Sunnah, itu tidak satu pun mengajarkan berontak. Kata Imam Salafus Saleh, Imam Tahawi, ya,
Apa kata beliau? Dan kami wanara, ya, kami mengatakan, memantapkan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah meskipun dia tidak suka. Maka Bapak ini dari melihat berita-berita kemarin, ya, tolong hati-hati, jaga lisannya ketika berkomentar. Kita silakan kritik pemerintah, tapi jangan kemudian mengatakan terlaknatlah pemimpin, ya, hancurlah. Nah, itu jangan. Nanti tinggal balik itu, Pak. Mau dia siapa, mau dia kiai, mau dia siapa, benar berbalik sama dirinya. Nah, ini hati-hati, ya. Dulu ada banyak sahabat, ya, yang hidup di zaman gubernur yang sangat tirani, namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi mereka tidak pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin itu, tapi mendoakan supaya tetap umat dijaga. Nah, saya dulu pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin, dan saya minta ampun kepada Allah setelah membaca kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Ternyata setiap, ini ciri-ciri ajaran Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij? Khawarij ini Nabi sebut kilabun nar. Kilabun nar artinya anjing-anjing neraka, Pak. Hati-hati. Apa ciri-cirinya? Suka memberontak. Suka memberontak, itu aja udah. Maka apapun alirannya, apapun pergerakannya, kalau sudah mulai masuk ke wilayah ini, itu harus di stop. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan diri saya dan teman-teman kita. Akhirnya kita belajar akidah Ahlussunnah lagi. Ya, dulu pernah ikut yang begitu-gitu, Pak. Ya, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Saya nggak usah sebut nama gerakannya, ya. Taib. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyanallahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu 1 kali wudu. Maksudnya betul, nggak batal wudunya. Orang sholat subuh pakai wudu isya, itu artinya apa? Beliau nggak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa beliau nggak dosa, cuma merasa su'ul adab. Apa arti su'ul adab? Merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang. Tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Ar-Rasulun anta? Wahai Muhammad, ente beneran Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu beliau melakukan pertobatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya,
tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu nggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi lama, ya, namanya Ahmad Sirhindi, anak dari beliau namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Walaupun kentut di masjid itu nggak haram, tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar, ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan nggak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Omar, Abdullah bin Omar, karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah, Pak? Di belakang Ji'ranah. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma 1 jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, apa jawaban beliau? Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau. Beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah. Sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi Bapak Ibu ini pernah enggak umroh? Terus teman kita protes, atau jangan-jangan di antara Bapak ini ada yang protes sama travelnya, ya? Kok hotelnya nggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat, Pak, sering melihat. Saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus. Tapi kita sering lihat ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram. Masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun bagi dia sudah jauh. Nah, ini orang-orang ini nggak bersyukur kepada Allah SWT. Seharusnya dia bayar dam rohani, dia bayar kafaroh sendiri, banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Saudara makanan Allah, bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah, ini ciri-ciri Bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Nah, seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah, ya. Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, alla ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah aksaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu,
yang suka makan enak, udah makan enak, tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A, dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, pada mana namanya, yang daerah Jogja itu. Itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran. 30 juz. Bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya udah seneng, udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya, di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius. Ya, paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya. Wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah nggak ada kerasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi, ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain ntar, Pak, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun, Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Oh, nikmat ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Nah, ruh kita terpenjara, Pak, di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa inda darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting.
idza a'jabakal kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi ya, idza a'jabakal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Nih coba cek, ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu. Itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum. Ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Selamat atas kamu, benar nggak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya udus salam fahayyina, hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Ya. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah, saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada. Ya, Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, nggak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar Pak ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz. Dia tutup pintu merasa mulia.
Ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh, Pak. Walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang ya, tapi mereka itu kalau yang bener ya, kalau yang nggak bener ketemu juga saya ya. Kalau yang bener itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak bener ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal Syekh Ali Mustafa Yaqub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus menceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak gitu. Tuh pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin Pak kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring, walaupun sudah ada pembantu misalnya, ya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babal dhul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah, menutup pintu rahah. Rahah ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'ab, memulai bab ta'ab, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghlib baban naum wa yaftah babas sahar. Dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidurnya nyander di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita nggak usah lakukan itu ya. Itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi nggak ngajarin gitu juga. Tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan. Ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu ya. Kan jam 2:30 udah mulai Pak koko ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma 5 menit bahkan, ambil Pak sebagian aja ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu rabbuna,
Allah turun. Nah, ini nggak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang temen, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Nggak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama nggak bangun, malam kedua nggak bangun, malam ketiga nggak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau nggak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Nih saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman Ya Rahim aja cukup. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu la ilaha illallah. Udah itu ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. Nggak Pak, ketiduran lagi zikir. Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud Pak ya. Sujud nggak balik-balik. Nah ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab, yaghliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa, maka banyak-banyak doa. Dan yang keenam ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adat. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi apa yang membuat kita takut mati Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang, tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal pakai ain ya. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita gak tahu Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita gak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith itu nulis kitab akidah judulnya Bahjatut Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin. Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya.
Bahkan kita meninggal nih, udah meninggal kita nyari orangnya, mau ngaji lagi Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka nggak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah. Tentu yang kedua, nggak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang Pak di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakang ya. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar, maka mulailah berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup di dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib. Ya. Apalagi Pak? Itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan apa atau di belakang. Itu kita mau cari nama Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Doktor Fulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah ini jihad, mujahadah, melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa ya, harus bisa Pak. Ya, nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita merasa biasa aja, berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya. Ya, tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustadz, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Enggak panggil ya Rasulullah. Marah beliau? Enggak. Beliau udah cukup. Ya saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi enggak tersinggung Pak dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Nah, kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya, siapa kamu? Ini bagian dari mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau Bapak masih riwuh, tidak sanggup mujahadah ngurangin tidur, coba di situ. Semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah bermujahadah, berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sekalian, temanya sebenarnya menarik ya, tapi tidak populer sebenarnya. Menyangkut hawa nafsu sebenarnya. Tadi juga sebenarnya saya fokus buat Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, karena masih ada waktu dari 15-20 menit barangkali. Udah syuruk Pak. Ya. Satu pertanyaan. Kalau cukup ya? Oke, alhamdulillah ya. Udah mulai terang di luar soalnya. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang hadir, untuk mampu bermujahadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa mahabbah dari Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah berikan kami cintamu, ya. Allahumma ij'alna mimman ahbabtahu, ya Allah jadikan kami orang yang engkau cintai. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabtah, ya Allah jadikan kami hambamu jika pun kami terjebak dosa, tapi engkau tetap mencintai dan menyayangi kami. Allahumma ja'al
hasanatina hasanat man radita. Ya Allah, jika Engkau beri hidayah kami untuk taat, untuk ngaji, untuk berjamaah, maka jadikan semua kebaikan itu jalan mencapai keridhaan-Mu, jalan menapaki menjadi kekasih-Mu, menjadi wali-wali-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat zahir dan batin ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.